إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته وأمته أجمعين وشهادتنا جميع الأنبياء المرسلين عليه الصلاة والسلام فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وجميع المصنفين والمؤلفين المخلصين ونخص خصوص محمد بن أبو بكر المشهور بأسفوري وسادتنا جميع معلمين مشينا ونخص خاص إلى روحي أستاذ مختار وحسن قياسم صالح مايا خصوصا أبو عبد القادر عبد الرشيد بن عبد الله فاكي وننتر ونخص خصوصا أبو عبد البشر بن عبد الله وقدوتنا وعمدتنا سيدي شيخنا المكرم شيخ عمر بن إسماعيل بن أحمد بن يحيى وأصوله وفروعه وحواسه ولسلسلته والآخذين منه عبدا يا الله من بركاتهم وعلومهم وكرامتهم وشفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة سول الليل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله بعون الله الحمد لله من نعمة الله الحمد لله من رحمة الله الحمد لله من فضل الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali gabung untuk melanjutkan kajian yang kemarin, kitab Al-Mawa'iz Al-Suriyah. Pada malam hari ini masuk ke hadis yang ke-16. Waalaikumsalam Abdullah, selamat bergabung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya hari ini, besok dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Hadisu Sadisa Asara, pembahasan hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a yang membaca Kul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas alias Kul huwallahu ahad, ila akhiriha, sampai akhir surat. Ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar atau sholat subuh. Barang siapa yang membaca Kul huwallahu ahad sampai akhir surat sesudah sholat subuh. Jadi membaca surat Al-Ikhlas sesudah sholat subuh. Asyara marrat, 10 kali, maka lam yasil ilahi zanbun fi dzalikal yaum, maka tidak ada dosa yang mengenainya pada hari tersebut. Wa in jahida syaitan, meskipun setan bersungguh-sungguh untuk menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa. Jadi dalam hadis ini ditegaskan bahwa barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sesudah sholat subuh 10 kali, maka hari itu dia akan terlepas dari perbuatan dosa, meskipun setan bersungguh-sungguh untuk menggelincirkannya. Kemudian selanjutnya wahya suratun makiyah, dan Qul huwallahu ahad itu termasuk surat makiyah. Wahya arba'u ayat, dia ada 4 ayat. Wa khamsa asarat kalimat, dan dia 15 kata. Isi dalam Qul huwallahu ahad itu 15 kata. Wa sab'ata wa arba'una harfan, dan 47 huruf. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menegaskan, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menegaskan bahwa salah satu fadilah surat Al-Ikhlas adalah barang siapa membacanya sesudah sholat subuh, membaca 10 kali, maka Allah akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan dosa, meskipun setan bersungguh-sungguh menggoda dia untuk berbuat dosa. Wa an Anas bin Malik, dan juga ada riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul wallahu ahad marratan wahidah." Barang siapa membaca qul wallahu ahad satu kali, faka'annama qara'a sulusal Qur'an, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'aha marrataini, dan barang siapa membacanya dua kali, maka faka'annama qara'a sulusail Qur'an, sulusail Qur'an. Maka seakan-akan dia telah membaca 2/3 dari Al-Quran. Waman qara'aha, dan barang siapa membacanya salah samarra 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka seakan-akan dia telah membaca keseluruhan dari Al-Quranul Karim. Waman qara'aha ikhda asyarata marrat, barang siapa, ini kelanjutannya ya, kita cut dulu di sini. Jadi barang siapa membaca Qul wallahu ahad sekali, itu sama dengan seakan-akan sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Artinya mempunyai fadilah dan pahala sepertiga Al-Quran. Berarti 10 juz. Dan barang siapa membaca 2 kali, maka seakan-akan membaca 2/3 Al-Quran. Berarti 20 juz. Barang siapa membaca 3 kali, maka seakan-akan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi sebenarnya mudah kan? Asal kita benar-benar mau ikhlas membaca surat Al-Ikhlas dengan sungguh-sungguh mengharap rahmat Allah, mengharap syafaatil Quran, insya Allah kita akan dapatkan fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan yang seperti ini yang dijanjikan oleh Allah untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada hadis yang menyatakan an-nikahu ra'sul iman, nisful iman. Nikah itu adalah separuh dari iman. Jadi kalau orang nikah sekali imannya baru separuh. Kalau sudah 2 kali baru sempurna imannya. Kira-kira gitu. Tapi ini bercanda ya. Kita lanjut ya. Wa man qara'aha ikhda asyarata marrat. Barang siapa membaca qul wallahu ahad 11 kali. Banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, maka Allah membangun untuknya satu rumah di surga, min yakutati hamro'a, dari yakut yang berwarna merah. Jadi kalau kita membaca 11 kali, ya, membaca 11 kali tiap harinya, maka Allah akan membangunkan untuk kita satu rumah di surga yang terbuat dari yakut merah. Yakut merah ini jenis batu rubi, ya. Kacarit. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh siapa nih? Ka'ab ya, Ka'ab dan sahabat Jabir bin Abdullah serta Abu Aliyah. Dan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Ini menceritakan tentang asal usul surat Al-Ikhlas ini, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas mempunyai kemuliaan yang sedemikian rupa sehingga barang siapa membacanya 3 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia disamakan telah menghatamkan Al-Qur'an. Raja Syahris, waalaikumsalam, selamat bergabung. Itu diriwayatkan oleh Ikrimah dari jalur Ka'ab dan Jabir bin Abdullah bahwa pada suatu hari ada seorang tokoh kafir Makkah yang bernama Amir bin Tufail dan Zaid bin Qais. Mereka berkumpul menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Jadi gembong-gembong kafir Quraisy, Tufail dan Zaid bin Qais itu menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, tolong jelaskan seperti apa Tuhanmu itu, Tuhan yang engkau sembah itu seperti apa? Tolong kasih penjelasan tentang Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia diciptakan dari besi?
Apakah dia diciptakan dari minal hadid, dari besi, atau dari tembaga? Karena sesungguhnya kami menyembah Tuhan-Tuhan, patung-patung yang terbuat dari bahan-bahan tersebut. Lantas Rasulullah SAW berkata, menjawab pertanyaan kafir Quraisy ini, aku ini diutus oleh Allah, aku ini adalah utusan Allah. Sungguh Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Dan segala yang aku ucapkan, itu sungguh semuanya bukan karena nafsuku, bukan karena hawa nafsuku, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas lewat malaikat Jibril, menyampaikan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Ikhlas ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Rasulullah tentang seperti apa sih Tuhan kalian yang kalian sembah ini. Lantas turunlah keterangan. Kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, sungguh Allah itu maha tunggal, dan seterusnya. Ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, lafaz as-somad itu adalah lafaz as-somad itu bisa bermakna tidak minum dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Jadi Allahus samad, Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lain. Tetapi semua bal jami al makhluk hajat ilahi. Justru semua makhluk butuh kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, wa yuqalu lam yalid. Dikatakan lam yalid, Allah itu tidak beranak. Laisa lahu waladun, dia tidak mempunyai anak. Fayarisa milkahu, dan tidak ada yang menjadi pewaris miliknya, jadi tidak punya ahli waris. Walam yulad, laisa lahu walidun fayarisa anhu. Artinya Allah itu tidak mempunyai orang tua dan dia tidak mewarisi harta atau mewarisi apapun dari orang tuanya. Falam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sepadan dengannya, ya. Dia tidak mempunyai tandingan yang sepadan dengannya atau sekufu dengannya. Itu maksudnya laisa lahu tiddun wala niddun wala syabihun wala ahadun yusakiluhu. Jadi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, tidak ada yang sepadan. Kalau kita melihat seseorang itu kuat, maka kekuatannya tidak bisa kita bandingkan dengan kekuatan Allah. Kalau kita melihat seseorang itu kaya raya, maka kekayaannya tidak bisa kita bandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat seseorang itu punya kekuasaan, maka kekuasaannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada juga riwayat lain, ya. Ada juga riwayat lain tentang Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ini, ya. Ada riwayat yang lain bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berangkat hijrah bersama Abu Bakar menuju Madinah, ya, sudah berangkat hijrah, itu para kafir Quraisy waktu itu rapat sesudah mereka tidak berhasil menyergap di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata yang di rumahnya adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kemudian para gembong kafir Quraisy rapat, kemudian mereka membuat keputusan sayembara tentang barang siapa yang bisa membunuh atau menangkap Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diberi hadiah 100 unta hamra yang berwarna merah. Unta merah itu unta
unta yang paling keren pada masa itu ya. Jadi kalau mobil sekarang, mobil paling mewah itu unta warna merah. Harganya entah berapa miliar kalau sekarang ya. Itu dikasih hadiah, dijanjikan hadiah 100 unta bagi orang yang bisa menangkap atau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat hijrah. Lantas salah seorang pendekar Makkah yang bernama siapa nih? Yang bernama Suraqah bin Malik. Itu dia menyanggupinya. Saya sanggup. Berangkatlah Suraqah bin Malik mengejar keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suraqah bin Malik akhirnya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di padang pasir. Ketika itu melihat Rasulullah, Suraqah langsung mencabut pedangnya dan mendekat ke Rasulullah untuk membunuhnya. Tetapi ketika berjarak beberapa langkah, Rasulullah memerintahkan kepada bumi. Rasulullah memerintahkan kepada bumi, tahanlah langkah si Suraqah. Wahai bumi, tahanlah langkah Suraqah. Lantas bumi tersebut menahan langkah Suraqah dengan menenggelamkan kaki Suraqah ke dalam pasir, padang pasir, sampai rukubati, sampai ke lututnya, sehingga Suraqah bin Malik tidak bisa bergerak, Kemudian Suraqah ini langsung berkata kepada Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolong dia dengan memerintahkan kepada bumi untuk melepaskan Suraqah. Jatuhlah pedang Suraqah bin Malik dan dia memohon ampun, meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu Suraqah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, tolong jelaskan kepadaku tentang sifat-sifat Tuhanmu, atau ya tentang sifat-sifat Tuhan. Tuhanmu itu seperti apa sih? Kok dia punya kekuasaan yang begitu luar biasa, punya kekuatan yang hebat sehingga bisa menenggelamkan aku di sini. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Suraqah bin Malik akhirnya masuk Islam. Beliau berkata, ya Rasulullah, a'rid alayyal Islam, ajarkan kepadaku tentang agama Islam. Mr. Totok Panglima Kumbang, waalaikumsalam, selamat bergabung. Apa kabar Tanjung Priok? Kemudian ada satu hikayat lagi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sedang menuju ke Madinah, menuju pintu yang dinamakan pintu salah satu gerbang Madinah yang bernama Darwan. Beliau sedang melewati salah satu pintu kota Madinah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu jenazah, janazata rojulin, melihat satu jenazah laki-laki yang lewat. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mayit ini punya utang? Kemudian beberapa sahabat menjawab, ya, beliau masih punya utang 4 dirham. Punya utang 4 dirham. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya silahkan kalian sholati aja. Aku tidak mau mensolati mayat yang masih mempunyai utang. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jenazah ini tetap wajib disolati, tapi Rasulullah tidak berkenan menyolatinya karena dia masih punya utang 4 dirham. Gimana kalau 4 miliar? 4 dirham itu cuma 4 koin perak. Berapa puluh ribu lah kira-kira. Itu Rasulullah tidak mau mensolatinya. Kemudian lantas datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sungguh aku diutus oleh Allah untuk mengucapkan salam kepadamu. Dan
Allah juga mengutusku. Allah juga telah mengutusku untuk menyerupai seorang laki-laki, kemudian membayarkan utang mayit tadi, yang 4 dirham. Jadi Jibril, malaikat, tak disebutkan di sini ya, malaikat yang lain ya. Oh enggak, beliau mengutus Jibril juga. Wayab asalnya. Dan Allah juga mengutusku untuk menyerupai laki-laki, menyerupai seorang laki-laki membayarkan utang 4 dirham jenazah tadi. Kemudian Allah memerintahkan kepada engkau untuk mensolati jenazah itu karena Allah telah mengampuninya. Kemudian Rasulullah memimpin sholat jenazah. Sesudah itu Rasulullah bertanya, "Ya ahi Jibril, wahai saudaraku Jibril, kenapa? Karena sebab apakah laki-laki tersebut mendapatkan kemuliaan yang seperti itu sehingga Allah membayar utangnya yang 4 dirham dan menyuruh Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyuruh aku untuk mensolatinya?" Lantas Jibril menjawab, "Sesungguhnya laki-laki tersebut itu membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 100 kali. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat karena dalam surat Al-Ikhlas itu barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas karena di dalam surat Al-Ikhlas itu menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lelaki tersebut membaca setiap harinya 100 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah membayarkan hutangnya, membayarkan hutang mayit tersebut. Jamaah rahimakumullah. Di dalam amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga mengenal yang namanya ataqah kubra atau fidah ya, pembebasan seseorang dari api neraka. Jadi sarana untuk membebaskan dari siksa api neraka, di mana dalam hadis-hadis disebutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Nah, jadi kalau kita membacanya 100.000 kali dengan niat untuk itqum minan nar, minta dibebaskan dari api neraka, maka Allah akan menurunkan syafaat Al-Quran kepada kita dengan membebaskan dari api neraka. Boleh kita cicil kapan aja ya, boleh kita cicil, nggak harus sehari 100.000, nggak. Jadi yang penting kita niatkan, ini bagian misal hari ini kita membaca 100 kali ya, ini niat untuk itqun minan nar dari diri saya. Maka sesudah tercukupi 100.000 kali, maka menjadi fidah, menjadi pembebas seseorang dari neraka. Itulah salah satu kemuliaan, keutamaan ya, keutamaan tentang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-hadisus sabi asar. Pembahasan hadis yang ke-17. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Mr. Toto. Jadi kalau ngaji itu pakai kola ya. Artinya ada ketersambungan sanad, ketersambungan riwayat. Idza maridal abdu, jika seseorang hamba sakit, al-mu'minu, hamba tadi hamba yang mukmin. Jika ada seorang mukmin sakit, amarallahu ta'ala al-malaikata, Allah memerintahkan kepada malaikat, aniktubu li abdi, tuliskan untuk hambaku, ahsana makana ya'malu fis sihhati warroha, amal-amal terbaik yang dia perbuat ketika dia sehat dan senang. Artinya begini, jika seorang hamba sakit, kita sakit, ada orang mukmin sakit, itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan amal-amal yang biasa dia kerjakan pada masa sehatnya,
yang tidak bisa dia kerjakan ketika sakit. Misalkan, kita sehari biasa membaca Al-Quran 1 juz. Kemudian pada hari tertentu kita sakit gigi. Saking berdenyut-denyut kita tidak bisa membaca Al-Quran. Itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat bahwa hari itu dia juga membaca Al-Quran. Meskipun tidak membacanya. Begitu juga dengan amaliyah yang lain. Karena kita sakit, kita tidak bisa mengerjakan sholat sunnah yang banyak. Maka Allah tetap mencatatnya. Menyuruh malaikat untuk mencatat bahwa kita mengerjakan amalan-amalan yang baik tersebut. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, wa fi khabari akhar. Dan dalam kabar yang lain, dalam riwayat yang lain, idza maridal abdul mu'minu wal amatul mu'minah. Jika seorang hamba yang mukmin, yang beriman, ataupun budak yang beriman sakit, jika mereka sakit, ba'atsallahu ta'ala ilaihi arba'ata minal malaikah. Allah mengutus kepadanya 4 orang malaikat. Allah mengutus 4 orang malaikat kepada hamba yang sakit, kepada mukmin yang sakit. Qablal marodi, sebelum dia sakit. Jadi sebelum sakit Allah sudah mengutus 4 malaikat. Misalkan nih, kita mau sakit nih, besok pagi mau sakit, malam ini Allah mengutus 4 orang malaikat kepada kita. Yang pertama, fayamurullah ta'ala ahadahum. Allah memerintahkan kepada salah satu malaikat tersebut, ayyahuda quwwatahu, untuk mencabut kekuatannya. Ayyahuda, ya. Fayakhuduha bi amrillahi ta'ala fayad'ufu. Maka malaikat tersebut mencabut kekuatan orang tersebut sehingga dia menjadi lemah. Jadi ketika kita mau sakit, itu datang malaikat. Satu malaikat oleh Allah disuruh mencabut kekuatan kita sehingga kita menjadi lemah. Makanya kalau orang sakit itu lemah. Ya. Kemudian, wa ya'murusani ayyakhudalazzata ta'am min famihi. Dan malaikat yang kedua disuruh oleh Allah untuk mencabut, mengambil kenikmatan, kelezatan makanan dari mulutnya. Sehingga ketika sakit, seseorang akan merasakan tidak enak makan, tidak enak minum. Kemudian wa ya'muru salis. Dan Allah memerintahkan malaikat yang ketiga, ayyakhudha nura wajhihi, untuk mencabut nur, cahaya dari wajahnya. Fayakunu musfarral wajhi, sehingga nampak pucat wajahnya. Wa ya'muru rabi, dan malaikat yang keempat diperintah oleh Allah ayyakhudha jami'a zunubihi, untuk mencabut ke semua dosanya, seluruh dosanya. Fayakunu tahiran aniz zunub, sehingga dia menjadi suci, menjadi bersih dari dosa. Faida aradallahu ayyasfiyahu, maka ketika Allah menghendaki akan memberikan kesembuhan baginya. Tadi itu nyabut tuh sebelum sakit, ya, sebelum sakit. Karena Allah akan memberikan penyakit, menguji dia dengan penyakit. Faida aradallahu ayyasfiyahu, ketika Allah menghendaki akan menyembuhkan dia. Ya'murullahu ta'ala al-malakal ladzi akhadha quwwatahu bi ayyadfa'aha ilaih. Allah memerintahkan kepada malaikat yang tadi mencabut kekuatannya untuk mengembalikan kekuatannya sehingga dia menjadi kembali bugar. Dan Allah wa ya'murul malakal ladzi akhadha lazzati ta'am bi ayyadfa'aha ilaih. Dan Allah menyuruh malaikat yang pencabut kenikmatan makanan dan minuman untuk mengembalikan rasa nikmat tersebut di mulut orang tersebut. Wa ya'murul malaka alladzi akhadha nura wajhi bi ayyadfa'ahu ilaih. Dan menyuruh malaikat yang mencabut nur dari wajahnya tadi untuk mengembalikan nur kepada wajah orang yang sakit tadi sehingga wajahnya kembali kelihatan berseri-seri. Wala ya'murullah ta'ala malakal ladzi akhadha dzunubah ayyadfa'aha ilaih. Dan tetapi Allah tidak menyuruh malaikat yang tadi mencabut dosa untuk mengembalikan dosanya. Nah, jadi 4 orang malaikat tadi. Yang 3 ini, 1 disuruh nyabut kekuatannya, akhirnya ketika mau sembuh disuruh kembalikan. Yang kedua disuruh mencabut kenikmatannya, ketika mau sehat Allah kembalikan, disuruh mengembalikan, ya. Yang ketiga, malaikat yang ketiga disuruh mencabut cahaya dari wajahnya sehingga pucat ketika sakit.
Ketika mau sembuh, Allah kembalikan. Allah suruh kembalikan. Tetapi malaikat yang keempat, yang disuruh Allah mencabut dosanya, ini tidak disuruh mengembalikan dosanya lagi. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman, kepada abdul mukmin, ya, kepada hamba yang beriman. Fayaqulu, maka berkata malaikat yang keempat, komplain, malaikat yang keempat ini komplain. Ya Rabbi, kunna arba'ata amlak minal malaika. Kami ini 4 orang malaikat. Fi amrika, yang dalam perintahmu. Fa amartahum, dan engkau memerintahkan kepada kami semuanya. Bi ayyusallimu ma akhadhu minhu. Falima lam ta'murni bi an adfa ilaih. Tetapi kenapa engkau tidak memerintahkan kepadaku, ya? Engkau memerintahkan kepada yang ketiganya untuk mengembalikan semua yang dicabutnya. Tetapi kenapa engkau tidak memerintahkan kepadaku untuk mengembalikan apa yang telah kucabut darinya, yakni dosa? Fayaqulu Rabbu Jalla Jalaluh, maka berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahsunu min karami an amaruka an turadda zunubahu ba'dama abtu nafsahu fil marodi. Lam yasunu min karomi. Sungguh tidak pantas bagi kemuliaan. Atas nama kemuliaanku, sungguh tidak pantas. An a'muroka, aku perintahkan engkau, anturadda zunubah, untuk mengembalikan dosanya. Sesudah dia aku bikin capek, adba'tu nafsah, aku bikin capek selama masa sakit, dia sabar menjalani sakitnya. Fayaqulul malak, berkatalah sang malaikat tadi, ya Rabbi, ayu syai'in asna'u biha. Wahai Tuhanku, lantas bagaimana yang harus aku perbuat dengannya? Maksudnya dengan dosa itu. Lantas dosa ini aku kemanakan? Dosa ini kan tadi sudah aku cabut dari dia, tapi tidak engkau suruh mengembalikan kepada hamba yang sakit, yang sudah mau sehat ini. Lantas aku kemanakan dosa ini? Fayaqulu Rabbu Azza wa Jalla, maka berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, izhab, pergilah engkau wahai malaikat, wat roha fil bahri, ceburkan, tenggelamkan, hanyutkan dosa-dosa itu di lautan. Fazabal malak wa yatroha fil bahri wa yahlukullah ta'ala min tilka zunub timsahan fil bahri. Lantas malaikat tersebut pergi ke laut dan membuang dosa-dosa orang tersebut. Dan Allah menjadikan dosa tersebut terapung-apung, ya, dibawa ombak ke sana kemari di lautan. Wa yakhruju minaz zunub minad dunya tahiran minaz zunub. Dan orang tersebut akhirnya nanti ketika dia keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Jamaah rahimakumullah. Jadi itulah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bahwa ketika Allah memberikan kita penyakit, ujian. Penyakit itu ujian buat kita. Buat orang beriman itu adalah ujian. Itu kasih sayang Allah. Ketika Allah memberikan penyakit, maka Allah mencatat amal-amal baik yang kita kerjakan sebelum kita sakit. Itu dicatat juga pada saat kita sakit. Karena dianggap seandainya hari ini kita sehat, maka kita akan mengerjakan amal yang sama. Tetapi kalau amal kejelekan tidak. Ini bedanya di sini. Rahmat Allah tuh di sini, Rahman Rahimnya. Kalau kita biasanya pada masa sehat, ya, pada masa sehat setiap harinya kita mencuri. Ketika kita sakit, ya, Allah tidak mencatat dosa kita, dosa mencuri pada hari itu, karena kita tidak mencuri. Meskipun kalau sehat mungkin kita mencuri, tetapi ketika sakit Allah tidak mencatatnya. Karena apa? Karena Allah memberikan penyakit ini sebagai bentuk kasih sayang agar kita berhenti melakukan dosa. Tetapi soal kebaikan tetap Allah catat ketika kita sakit. Dan ketika tadi sebagaimana riwayat yang kedua, ketika seseorang sudah sembuh, maka Allah kembalikan kekuatannya, Allah kembalikan nur di wajahnya, Allah kembalikan rasa lezat di mulutnya, dan Allah tidak mengembalikan dosa-dosa kita, tetapi menjadikan kita sesudah sakit itu bagaikan orang yang terbebas dari dosa. Jamaah rahimakumullah. Hakikatnya ketika kita sakit, Allah itu sedang menyayangi kita.
Allah menyayangi kita agar kita tidak bertambah larut dalam perbuatan dosa. Allah menyayangi kita agar kita bersabar. Allah menyayangi kita agar kita senantiasa bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Ini masih pada hadis yang ke-16 ya, ke-17. Kemudian ada satu riwayat ya. Ada satu riwayat lagi di Wahukia anna rojulun fi zamani Bani Israel. Ada satu laki-laki, ada seorang laki-laki yang hidup pada masa Bani Israel. Dia orang fasik yang setiap hari berbuat dosa, setiap hari memperbanyak amal-amal dosa. Ini seorang laki-laki. Kemudian masyarakatnya resah. Masyarakatnya resah. Lantas masyarakatnya ini ngadu kepada Nabi Musa alaihissalam, meminta agar orang ini diusir dari kampung tersebut. Kemudian oleh Musa orang ini diusir. Oleh Nabiullah Musa alaihissalam diusir, pindahlah dia di daerah yang lain, ke kampung yang lain. Di sana pun berbuat onar. Berbuat onar. Kemudian orang sana pun ngadu kepada Nabi Musa. Akhirnya sama Musa diusir, dipindahkan ke tengah hutan yang tidak ada manusia satupun. Tengah hutan belantara. Kemudian Farid Zainul, selamat bergabung, waalaikumsalam. Kemudian orang Bani Israel yang jahat ini, yang sudah diusir 2 kali oleh Nabi Musa. Kemudian dia sakit parah. Dia sakit parah di tengah hutan dalam kesendirian. Dia terpisah dari keluarganya, dia terpisah dari istri dan anaknya, dia terpisah dari rekan-rekannya. Karena memang diusir, diasingkan lah, karena perbuatan yang jahat. Lantas dalam kondisi sakit, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau telah memutuskan aku dari keluarga. Engkau telah memutuskan aku dari anak dan istriku. Engkau telah memutuskan aku dari sahabat-sahabatku. Tetapi aku rela dengan keputusanmu itu. Tetapi kuharap jangan pernah Engkau putuskan aku dari rahmatmu. Itu munajat orang ini. Lantas kemudian Allah mengutus beberapa malaikat untuk turun ke hutan tersebut ya. Untuk turun ke hutan tersebut menjenguk orang yang sedang sekarat, sedang sakit ini. Ya Allah, kata orang ini ya, seandainya hari ini istriku ada di sini, tentu dia akan merawat aku. Seandainya ibuku ada di sini, tentu aku akan baring di pangkuannya. Seandainya anak-anakku di sini, tentu mereka akan meratapi sakitku. Dan mereka akan mengiring jenazahku dengan tangisan dan doanya. Lantas Allah mengutus beberapa malaikat menyerupai wajah ibunya, menyerupai wajah istri, dan menyerupai wajah anaknya untuk mengurus orang tersebut. Sehingga orang tersebut melepas nyawanya dengan keadaan tenang. Dengan keadaan tenang. Karena ada orang tuanya, ada istri dan anaknya yang mengurusi dia yang lagi sakit parah tersebut. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Lantas Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, masuklah engkau ke hutan sana. Jemputlah jenazah waliku, jenazah kekasihku, dan uruslah jenazahnya. Lantas Nabi Musa bersama sahabat-sahabatnya berangkat menuju tengah hutan tersebut. Dan dia melihat ternyata jenazah ini adalah jenazah yang telah dia usir 2 kali dari kampung. Lantas Musa bertanya kepada Allah. Musa ini kan kalimullah ya. Dia senang curhat sama Allah. Kalimullah. Lantas Musa bertanya kepada Allah. Ya Rob, bukankah ini orang yang dulu ya. Orang yang dulu orang yang dulu aku usir. Aku usir dari kampung karena saking jahatnya. Kenapa sekarang engkau menyatakan dia adalah walimu, dia adalah kekasih? Lantas orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya Musa, sesungguhnya dia mengeluh, dia bermunajat dalam kesendiriannya, mengharap rahmatku. Ingat, kesendirian. Ya, dalam kesendiriannya. Ini termasuk kenapa kisah ini dicatat dalam hadis yang berkaitan dengan Qul huwallahu ahad. Karena apa? Karena Allah itu maha tunggal dan dia mencintai yang tunggal.
Makanya Allah akan selalu menjawab, Allah akan selalu mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang dalam kesendirian, orang yang sebatang kara. Orang yang sebatang kara, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ahwalus sufi, salah satu amaliyah kalangan sufi dan salafun saleh, mereka melatih diri dengan uzlah, menyendiri, ya, uzlah, menyendiri di tempat yang sepi, menyendiri untuk menghususkan diri, melatih dirinya untuk selalu menyambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zikrullah dan mujahadah. Itu bagian dari untuk menghayati tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu tidak ada yang bisa, karena dia sedang seorang diri, dia sedang uzlah dalam kesendiriannya. Tidak ada yang bisa dimintai tolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang lain, tidak ada tetangga, tidak ada sahabat, sehingga hanya Allah tempat bergantung. Jamaah rahimakumullah, itulah pembahasan singkat tentang hadis yang ke-16 dan ke-17 dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kumpul kita malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang baik mengisi bulan Ramadan yang mulia ini, dan pahalanya dilimpahkan oleh Allah untuk kita dan untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita semuanya, dan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.